Pembukaan sih. Ya. Oke, selamat siang kawan-kawan Sabda Sasaran dimanapun Anda berada. Hari ini aku sedang posisi di Surabaya, kemudian aku sedang mendatangkan tamu istimewa, khususnya kanggo aku dhewe pribadi rek. Beliau seniorku, kakak kelasku, yo sing pernah membentuk aku nganti hari ini lah. Ngono rek. Rahasia besar setelah lama tidak ketemu koyo opo ya, yo kita mencoba korek-korek aja. Oke, untuk itu selamat siang Mas Indra. Selamat siang. Oke. Mas Indra, Ya. sakjane sakmono suwene aku kenal jenengan itu sakjane asma jenengan sinten to? Nek jeneng kono Indra Agus Pratiwiharno. Wes. Nanti aktornya gak cukup nulis Kang yo. Terus jenengan di Untak sebenarnya tahun piro? Masuk tahun 90 Heeh. di jurusan arsitektur. Oh, arsitektur. Ya. Terusan aku ketemu jenengan di unit kegiatan mahasiswa kan ya jenenge teater itu kan. Teater Kusuma. Teater Kusuma itu. Dan itu panjenengan satu-satunya pertama kali masuk kontak ya melok UKM itu kan? Atau Pertama ikut UKM itu teater. Setelah itu aku buka 4D Maplar. 4D Maplar itu apa nggak? Forum diskusi mahasiswa penararan dan penelitian. Weh, istimewa. Terus. Tapi selama itu kan cek nggawe 4D Maplar kan baru terakhir ngono kan ya? Bukan terakhir, di awal-awal itu malah. Masuk awal tahunnya jenengan? Awal tahunku itu. 4D Maplar itu. Berarti jenengan ning Kusuma sejak awal masuk, kemudian setelah itu gawe 4D Maplar. Bukan bikin ya, jadi 4D Maplar itu memang sudah ada. Waktu itu kalau tidak keliru seniorku itu Mas Soleman Betawi, arsitek juga. Gitu. Nah, cuman 4D Maplar baru aktif, giat itu ya di angkatanku itu. Oh, tak kira itu 4D Maplar aktif, respon itu karena kan DE organisasi yang notabene kritis terhadap persoalan perpolitikan negara gitu kan ya? Enggak sebetulnya. Enggak, di awal bukan, dia sudah lahir dulu baru kan ada peristiwa-peristiwa besar 98. Oke. Tapi sebelum itu sudah ada itu. Berarti di Untak dhewe jenengan punya Kang, pernah terlibat di organisasi apa ae Kang? Kalau di Untak, kalau di teknik aku di himpunan mahasiswa maupun di BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa juga, kemudian di SMPT juga, sama di kepanitiaan lah. Terus nek jenengan terusan balik ning gone aku kenal jenengan kan ning teater. Terusan nek menurut panjenengan di era itu sebenarnya teater dengan kehidupan kampus atau berbangsa bernegaranya piye kan sebenarnya? Maksudnya atau ono korelasine ora sampean ketika milih ning teater? Ada. Atau persoalan kebangsaan terusan jenengan dengan 4D Maplar? Aku itu sebetulnya milih teater waktu itu karena kekuranganku. Jadi gini, aku mau ikut UKM musik, tapi aku nggak bisa nyanyi kan ngono. Nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, ya berarti kan nggak mungkin. Aku ikut Pataga, aku ini nggak berani ketinggian. Jadi nekok climbing wedi. Ikut marching band yo ngono, aku nggak bisa nabuh musik, nggak bisa. Ikut tari, bahaya itu nanti. Bahaya. Malah kepencet gurune nggo. Kan aku ndak iso lemah gemulai. Akhirnya tak lihat aku tak di teater aja. Apalagi zaman-zaman sakmono itu aku kepencetku di dunia peran ya, di film. Film apa kan? Ya asik aja. Gak apa pada waktu itu dunia peran begitu ono peluang besar jadi artis kayak apa? Ya, waktu itu aku sempat ikut lomba acting ya. Lomba memang enggak juara tapi paling tidak masuk 5 besar itu masuk. Gue. Waktu itu tahun kan? Ya 90-an. 90-an. Tapi itu aku ikut itu justru yang ngajari Mas Sofyan sama Mas Danarto tuh waktu itu. Mas Sofyan dan Danarto, dan beliau itu sebenarnya untuk hari ini seorang sutradara film yang luar biasa ya kan ya. Jadi beliau berdua itu yang membesarkan saya di dunia itu. Oh, jenengan ikut apa le? Drama apa jenenge kan acara itu waktu itu? Nek mungkin ngerti ya. Kalau yang acara aku di TVRI ikut
drama-drama pendek itu aku ikut beberapa kali itu. Itu yang ngajak aku justru kawan teater dari luar, Mas Imam CB. Mas Nah, masuk ke sana. Di situ aku juga ketemu Mas Susilo Badar. Badar. Kemudian aku masuk ke komunitasnya Sri Mulat juga, gitu kan. Ya itu. Nah, nek waktu itu menurut saya waktu itu di era 90-an sebenarnya apa jenis kehidupan berteater berkesenian Surabaya ya apa sih Mas? Sangat menggeliat. Entah ya sekarang ya, karena aku tidak mengikuti. Kalau dulu kan aku sering nongkrong di Balai Budaya, kemudian di DKS, di tempatnya Warung Ningya, Balai Pemuda, Pemuda segala macam lah. Jadi pada saat itu sangat menggeliat aku ngomong. Apalagi situasi itu didukung dengan iklim perpolitikan yang ada ya. Iya. Artinya orang itu dibungkam, justru kita bersuaranya lewat teater. Memang berarti kalau ada anggapan bahwa di era itu seniman atau budayawan itu sebagai apa Kang? Sebagai kontrol terhadap negara atau mengkritisi negara. Begitu? Oh iya betul memang juga Mas. Betul. Bahkan lewat teater itu kita bisa mengemas kritikan itu menjadi sebuah naskah kan gitu. Jadi nggak kerasa, tapi kayak teater-teater yang keras-keras ya ada juga sih. Tapi di era itu loh Kang, sempat eranya Orde Baru Kang ya. Itu Kang, presentasi apa menekan seniman dan karya jadi sangat ketara Kang. Sebenarnya tidak secara langsung ya, tapi saya merasakan setiap kali pementasan pasti di antara penonton ada intel itu pasti. Gitu. Jadi bukan berarti mereka ngepres ceritanya ya. Tapi kalau cerita itu sudah keterlaluan, baru selesai pementasan baru urusan dengan pihak berwajib. Tapi berarti nggak sampai ono koyok kalau di sastra kan itu ono nih di gambar itu ono undang-undang nih sensor namanya. Jadi undang-undang yang sensor sehingga naskah sebuah karya itu perlu dilaporkan dulu ke koyok ning zaman dulu Menteri Penerangan. Teater tidak sempat sampai. Tidak sampai ke sana. Tapi karena menurut cerita jenengan juga dulu sempat bekerja sama atau melatar belakangi teater dengan latar belakang politik waktu itu di yang Blitar itu loh kan, yang Soekarno, Bung Karno, mono atau kaya apa kan? Ada penjelasan piye kan? Maksudnya melatar belakangi? Jadi jenengan sama Kang Re itu gawe teater yang neng acaranya Bung Karno. Oh iya, iya. Apa itu kan? Apa nggak cerita kan? Kalau itu karena kan pada saat itu yang kita pandang tokoh yang merakyat memang Bung Karno kan saat itu. Itu kan acara haul. Acaranya haul. Terus jenengan kawan-kawan gawe opo kan? Itu almarhum Rawedeng kan yang punya naskah dan sutradara dia di sana. Ya main aja ngisi di acara haul Bung Karno itu salah satunya. Kita jadi bagian. Dan kebetulan juga kan dengan kawan-kawan teater di Blitar kayak Mas Bagus, Putu Parto itu kan kita dekat juga. Nah, terus ternyata ketika Samel menjadi mahasiswa mempunyai sikap, pikiran yang kritis sehingga juga terlibat di teater yang atau kesenian yang ya atau tidak diakui adalah itu juga satu gerakan untuk menekan negara. Terus jenengan selanjutnya genre juga setelah itu melu partai atau politik atau apa? Iya. Oh sampai begitu Mas? Sampai. Terus sejarahnya dunia partai politik ya sampai sekarang lah ikut. Sampai jadi anggota dewan kan? Enggak sampai. Cuma nyalek. Aku ini spesialis caleg ya. Karena aku juga caleg di beberapa partai kan. Awal itu dari PDI Perjuangan. Aku caleg dari PDP. Itu juga caleg, kemudian terakhir di Gerindra. Wih, itu. Terus alasannya apa Kang? Tiba-tiba jenengan juga terlibat politik aktif di partai-partai politik itu? Ya, alasanku sih ya karena belum menang ya, artinya belum jadi dewan ya. Masih spesialis caleg. Ini hanya sebagai aja. Eksistensi kita di dunia politik aja. Artinya itu bentuk keterlibatan yang panjenengan untuk membuat negara ini lebih baik gitu kan?
tujuannya memang begitu, tapi kan belum diberi kesempatan. Belum kesempatan, oke. Nah, cuman sebagai eksistensi aja, bahwa kawan-kawan mandang, oh ternyata Indra masih eksis di dunia politik, itu aja sudah ukurannya di situ. Terus yang lain kan, jenengan ternyata ya jatuh tidak tetap harus berkeluarga ya Kang. Ya. Tetap berkeluarga dengan latar belakang itu aktif sekarang bekerja neng di kan? Kalau aku sekarang di kontraktor. Oh gitu ya. Renovasi. Dengan latar belakang pendidikan panjenengan yang soko arsitek. Terus ada kegiatan lain Kang? Kegiatan lain selain pekerjaan ya tetap di dunia politik, di dunia gerakan itu aja. Enggak di kemudian gerakan yang agak berbau kesenian, membuat sanggar-sanggar, mau tetap menjadi pembicara-pembicara. Sebetulnya pingin ke arah sana. Pingin juga. Cuman kalau untuk jadi narasumber dan lain sebagainya kan, ya saya harus realistis melihat bahwa saya ini ada keluarga yang harus saya hidupi kan gitu. Ketika saya belum mampu menghidupi keluarga secara merdeka, jadi konsentrasi saya masih ke sana itu loh. Gitu. Tapi kalau untuk jadi yang lain ya ini harus ditenangkan dulu kan itu. Begitu juga dengan dunia politik. Kenapa saya tidak bisa pure 100%? Karena saya harus berpikir ekonomi keluarga dulu. Seperti itu. Oh, gitu ya. Kalau memang sekarang artinya tidak 100% itu tetap punya waktu berkecimpung di pergerakan perpolitikan ya Kang ya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya. Tetapi kemudian Kang, dengan latar belakang panjenengan yo waris teater yo apa jenengan isih aktif di urusan-urusan koyo ngono Kang. Urusan teater. Urusan berkesenian mau menggunakan politik, menggunakan kesenian sebagai apa lah untuk menyebarkan paham-paham politik ngono isih jalan ora? Diskusi melu-melu. Kalau teater itu dipandang sebatas panggung, mungkin tidak. Tidak, betul. Karena saya setiap kali ketemu orang tidak di atas panggung. Betul. Tapi kalau teater itu dipandang selaku apa ya, jiwa, artinya berpengaruh terhadap perilaku. Ya mungkin iya. Karena saya ketemu orang pun harus berteater. Nek mamane pandangan ini Kang. Oh, ketika seandainya jenengan tidak dulu gak hidup di teater atau berkesenian, mungkin jenengan tidak sekritis hari ini. Mungkin ngono ora Kang? Karena sepertinya kawan-kawan itu kalau bergerak di kesenian itu cenderung lebih kritis terhadap persoalan sosial masyarakatnya gitu loh. Ya itu karena gini. Seringkali naskah dari sebuah pertunjukan itu kan berawal dari pengalaman hidup, perjalanan hidup. Nah, disitulah dituangkannya sebuah ide gagasan, kreativitas dan kritikan. Nah, mungkin itu. Nah, sekarang nek panjenengan denger sedikit-sedikit sebenarnya kehidupan berteater atau berkesenian Indonesia pripun Mas? Atau mungkin dalam lingkup kecil di teater kampus lah, Untak Surabaya mungkin. Eranya sudah beda dengan dulu. Kalau aku melihat itu, eranya sudah beda. Eranya apa Kang? Muatan ceritanya, muatan naskahnya itu sudah beda dengan zaman dulu. Kalau dulu lebih cenderung tanda kutip isinya adalah pemberontakan, terlepas itu berontak dirinya sendiri atau berontak apa seperti itu. Tapi kalau sekarang aku melihat lebih cenderung ya memang tetap bahasa sosial, tapi lebih semut lah artinya. Apa bukan karena Kang mereka nambah ternina bobokkan dengan sistem negara hari ini baru sing mengkooptasi persoalan sehingga teman-teman malah merasa tidak ada yang dilawan ngono. Itu bisa jadi, dan sudah terlalu sering nonton film-film Korea. Jadi romantisme kuliah itu beda lagi. Jadi nanti jenengan merasa kroso ora Kang nek hari ini teman-teman kesenian atau mahasiswa itu tidak segarang dulu gitu. Merasa. Saya enggak usah jauh-jauh, anak saya aja sejak SMA kuliah tamatin itu sudah beda dengan zaman dulu. Dan saya harus maklumi itu.
Bener. Anak-anak sekarang mungkin kalau diajak ngobrol tentang situasi masyarakat, situasi pemerintahan mungkin sudah jengah. Ya sudah, wis aku tak ngene ae lah. Hebatnya pemerintahan saat ini itu. Itu kehebatannya. Kesenian atau kesenian isi relevan pada Kang untuk hari ini menjadi media kritik terhadap kondisi hari ini yang mungkin tak terus semuanya termina bubukan. Masih relevan. Lah terus relevan dan tidak itu kan tergantung dari penulis naskah. Panjenengan sekarang kan ya tidak masih ono hubungan karo kanca-kanca Kusuma kan. Teater Kusuma Untak Surabaya. Ya apa jenengan tidak merasa gatel gitu kemudian merasa aku mestinya harus ngobrol dengan mereka. Yo, awakmu terjebak sistem 98 reformasi dan apapun ini nggak nemu hasil gitu. Kita malah ya aku kadang tergelitik pingin juga kumpul atau ngobrol sama teman-teman itu pingin, cuman terkendala yang pertama itu tadi saya masih harus berpikir keluarga, yang kedua saya melihat iklim sekarang ini dan ini saya sudah praktekkan ya. Saya praktekkan dalam artian gini, saya punya 10 orang teman katakanlah gitu kan, semua ini dukung si rezim. Aku tok yang berusaha beda dan itu tak sengaja. Ternyata teman-teman juga belum bisa memahami demokrasi secara utuh. Gitu loh, bahwa beda pendapat, beda pilihan itu bukan harus jadi musuh, gitu loh. Sah dan wajar. Aku pengen ngobrol di iklim teman-teman ini, saya khawatir juga gitu loh. Akan mengganggu ritme mereka yang sudah nyaman sekarang. Tapi sebenarnya menurut aku tak kira harusnya jenengan punya punya menyempatkan waktu, punya kegelisahan yang sangat luar biasa ketika melihat sekarang anggapan itu rumah lama jenengan, konco-konco Kusuma yang sekarang mungkin mapan, nyaman dengan kondisi ternina bubuk Kang. Mesti jenengan menurut aku. Lah seandainya dengan tidak mengurangi waktu nih jenengan dengan keluarga, dengan usaha, dengan macam-macam masalah, awake dhewe kudu pinter juga mengatur waktu sekarang kan ngono. Ya. Kira-kira nek umpamane ada kesempatan ngomong ngono pripun? Gak apa-apa, siapain. Siap. Nggak ada masalah, siap aja. Ya kayak kemarin kumpul-kumpul itu aku seneng. Tapi cuman saya tidak membayangkan kumpul-kumpul kemarin itu sampai larut malam ke bahasan yang serius gitu loh. Bayanganku itu kan cuma ketemu ngobrol menurut guyon. Ya memang baik, bagus. Aku seneng aja, tidak ada masalah. Jadi artinya kan ngene kan, awak dhewe kan tidak bisa menurut aku dengan latar belakang jenengan kritis. Apa meneh di eranya dulu zaman jenengan itu kan lahirnya Wiji Tukul, bahwa Teater Kusuma itu dulu tempat sentralnya kawan-kawan pergerakan ya kan? Betul. Jadi dulu Teater Kusuma itu kalau ngomong Teater Kusuma itu sama teater lain sudah dipandang bukan lagi teater kampus. Teater kampus betul. Tapi sudah sejajar dengan umum, teater-teater di luaran. Kayak ada teater api dan lain sebagainya. Kenapa mereka mandang itu kenapa kan? Karena terutama mungkin isi atau naskah yang kita pentaskan itu beda. Betul. Itu aja. Dan kita mungkin bergerak kan koyo lebih dari batas kemahasiswaan. Sehingga dulu tuh jenengan dan kawan-kawan ngantek ngomong ekstrim gitu kan. Aku wis ra duwe kan, ra duwe agama, ra duwe kendhek sampai teater gitu kan yo. Iya. Nah itu sebetulnya virusnya teater waktu itu Apa itu Kang? Apa Kang? Virus teater ya Ayi Sadat itu. Siapa beliau? Ayi Sadat anak Teater Kusuma. Kenapa kok dianggap virus Kang? Virus duwe gagasan. Iya, saya anggap virus pertama Ayi ini orangnya pinter ya. Kutu buku. Itu loh. Bahkan yang saya ingat betul, Ayu itu pernah ngomong kalau mau jadi sutradara atau penulis naskah itu harus benar-benar paham terhadap apa yang dia tulis kan. Seorang pemain pun itu tidak hanya sekedar menghafalkan dialog, tapi dia harus tahu latar belakang kenapa dialog ini muncul. Kalau sudah begitu dia akan bisa mendalami. Jadi tidak sekedar misalkan ada dialog jancuk, tidak sekedar hafal,
nek kon jancuk misalnya. Tapi dia tahu kenapa kata ini bisa muncul. Dengan muatan emosi, dengan karakter, dengan ya Kang harus dipaham sampai situ Kang ya. Sehingga nyampe gitu loh. Itu ngomong teater Ayi itu. Terus kok tiba-tiba ada Ayi, Sadat atau entah siapa lagi. Awalane nggone merekrut keanggotaan teater ku ono aturannya bukan lho. Atau bebas saya sampai mungkin saringannya piye. Waktu itu di Untak itu kan ada UKM ya, yang pasti UKM. Kemudian setiap mahasiswa memang pada saat itu sedikit diharuskan untuk ikut UKM, kan ngono. Ya kita ketolongnya di sana. Ya memang yang daftar ke teater sedikit lah dibandingkan ke UKM lain. Iya, tapi nggak ada saringan itu, sehingga mungkin ada kawan-kawan yang punya pemikiran sangat kritis, ada pemikiran tidak, sampai mungkin Ayi seorang aktivis iso-iso, intelijen mungkin. Enggak lah. Pemberontak mungkin. Iya. Jadi saringannya gini, kalau dia teater waktu itu kan pertama mahasiswa itu harus ikut UKM. Oke, dia akan masuk. Sebagai syarat penilaian ya, dia sudah daftar UKM. Baru setelah itu muncullah seleksi. Di teater seleksi itu kan ada diklat. Biasanya setelah diklat atau sebelum diklat itu merodoli. Karena dipikir gemblengannya. Iya, selain gemblengannya yang kedua di teater dipikir orang gila gitu. Jadi ya teater nggak salah pernah juga anggotanya nggak sampai 10 orang pernah kok. Allah. Tapi kan nggak masalah bagi kita. Terus Kang enek meneh ini kan. Sepertinya anggota teater itu kan saiki walaupun mungkin jenengan 90 sampai sekarang itu 2023. Sekitar hampir 30 tahun. Iya, 30. Nah, kan kok jenengan dan kawan-kawan senior yang lain kok jek duwe klub itu kenapa kan? Kok jek duwe hubungan koyo-koyo yo itu ada grup kan. Tapi apa grup? Tapi kok gak seperti yang lain ayo. Kok jadi orang jenengan sangat care dengan adik kelas senior koyo dudu wong liya gitu loh, Lik. Koyo seduluran. Nah, itu faktor hasil diklat tadi. Karena ketika di diklat itu seakan-akan ikatan kita semakin kuat. Iya. Dan teater itu kalau diuntak ya. Diundang ya. Pada saat itu dipandang oleh UKM lain itu arek culun-culun. Orangnya dijem, tidak banyak ulah lah. Pokok wedian lah ya kan. Tapi ternyata yang di dalam ini kan ya ngerti dhewe lah kanca-kancan anjir ya apa itu. Kalau sama kan hubungannya kan ngantek sekarang loh, wis di luar enggak ono hubungan kuliah, enggak hubungan mahasiswa kok ya sangat luar biasa ya Kang tak kira kan. Apa kan ngopo ya mantapane mosok mung sekedar diklat tok ae kan. Ya awalnya diklat itu ditanamkan. Awalnya diklat. Ya ditanamkan lah pasti itu. Ditanamkan rasa senasib sepenanggungan ditanamkan. Ya apa gak ditanamkan, kita masuk pasar, makan apa adanya, kan. Bahkan zamanku dulu enggak tahu saja. Aku dulu pernah didiklat tuh sampai disuruh makan apa yang dimakan oleh orang yang tinggal di pinggir kali. Ya apa ya. Jadi aku makan sego karo iwak gereh tok. Nang pinggir kali di mana ada kuning-kuning lewat itu aku ngrasakno aku. Raup banyu itu ngrasakno. Sementara di latar belakang jenengan sebenarnya tidak pernah mengalami itu ya, enggak pernah. Dan itu yang menurut jenengan menempa jenengan menjadi rasa saling memiliki. Ya menempa saya menjadi punya apa ya? Rasa percaya diri yang beda lah. Ibaratnya wong nang mall gak wani cekeran atau gak ngesantai, aku wani nang mall cekeran wis tahu kan ngono. Itu yang membuat kita jadi serasa senasib. Dan itu sepertinya nggak ada di komunitas teater yang lain ya Kang ya? Atau sama kan? Aku nggak tahu, kayaknya tak lihat nggak ada. Kayaknya ada di. Iya, ada di. Dan menurut jenengan ini perlu dipertahankan terus Mas? Ya perlu.
yang perlu ditanamkan bahwa ilmu teater itu tidak hanya untuk di atas panggung, tapi di luar panggung itu kita juga butuh itu. Jadi akhirnya sampai sekarang sepertinya panjenengan dan kawan-kawan senior juga masih punya hubungan dengan adik-adik kelas yang sekarang masih aktif ya, artinya di kuliah, ya kan gitu ya Kang ya. Dan sepertinya jenengan juga merasa aku kudu ngekei saran, aku merasa nek ono persoalan yo koyo merasa Ya. begitu Kang ya. Ya, Langsung hubungannya apa Kang ono? Apa cuman saya harus tahu diri. tahu diri berikut Kang? Tahu diri itu bahwa saya harus paham betul dan sadar eranya sudah beda. Saya sebetulnya pengen ngobrol, cuman saya khawatir apa yang saya omongkan itu tidak masuk di era sekarang. Bikin sekarang beda ya. Itu aja. Makanya berarti butuh satu event, satu kegiatan atau satu kegiatan yang mungkin bisa menjembatani antara panjenengan dan kawan-kawan muda. Bukan menjembatani ya, Atau apa tapi orang-orang seperti kita ini itu harus bisa tuturi handayani itu tadi. Artinya gini, kalau apa yang dilakukan oleh kawan-kawan yang masih muda itu benar ya udah enggak apa-apa. Tapi ketika ada yang salah, ayo kita ingatkan gitu aja. Tapi bukan berarti dia harus mengikuti metode saya. Betul. Itu kita harus sadar diri itu. Nah, menurut jenengan sekarang ini kan kawan-kawan senior kan banyak kan. Senior oke gitu. Kira-kira butuh tak satu lembaga atau apalah sing iso mengumpulkan sesepuh senior itu. Kalau lembaga khusus senior sih tidak perlu istilahnya. Tapi justru membaur aja sudah. Nggak pingin dia nanti kelompok senior menjadi satu organisasi atau kelompok atau perkumpulan yang mungkin serius mungkin. Karena kan juga kawan-kawan tidak semuanya sukses seperti jenengan, punya usaha, aku punya khawatir kalau dikelompokkan gitu akan ada jarak antara kawan-kawan yang masih muda dan yang sudah tua ini. Khawatirku itu. Tapi kalau dibaurkan, yang tua bisa belajar dari yang muda bisa belajar dari yang tua bisa mengerti terhadap yang muda. Nah, mungkin jaran ini tidak ada apa Pak? Jembatan yang bisa menghubungkan mungkin, atau kan berarti butuh satu metode atau manajemen yang ya itu tadi butuh media yang tanpa batas. Gitu aja. Apa serupa apa ya Bang? Lu sekarang kan di sono. Grup di WA misalkan. Gak apa-apa. Terus kayak pertemuan kemarin dibikin rutin aja enggak apa-apa. Bagus ngobrol. Berarti jenengan dengan kawan-kawan lama itu masih ada satu hubungan membentuk, walaupun mungkin kelompok ini hanya sebatas kelompok WA ya Kang ya. Sebatas kelompok WA ini sudah cukup menurut panjenengan, terus untuk saling berkabar itu saja. Karena kan semakin tua ini tak lihat kan teman-teman juga sibuk. Nah, ini juga tidak mungkin memaksa teman harus ketemuan. Akhirnya di WA gitu aja. Tapi juga artinya tetap juga ada satu agenda khusus, apa ono pertemuan ya minim biar bisa sharing gitu. Itu terusan di nanti hubungan lebih jauh itu mamane menjadi pembina di diklat, kasih materi diklat merosok penting ora Kang? Kalau ada waktu nggak ada masalah. Ya bang, artinya nanti di satu manajemen kan, ya itu nggak ada masalah. Oh iya. Supaya yang muda ini tidak putus informasi juga. Dan yang tua bisa belajar terhadap yang muda kan. Oh ternyata teater sekarang itu seperti ini. Oh ternyata perilaku seniman atau perilaku pemain teater itu seperti ini. Nah, terusan ono gejala, ono satu fakta di lapangan bahwa sebenarnya senior atau alumni dan senior Marinte waktu itu masih ada? Enggak. Senior dan atau alumni dengan sekarang yang aktif ini kan berjarak gitu kan, sehingga rumongsonya kali di institusi yang lain itu sebenarnya alumni itu punya peran penting terhadap adik-adik kelasnya atau kawan-kawan yang masih aktif itu loh. Sementara kira-kira menurut jenengan masih ono nggak pemikiran koyo ngono kan, bahwa jenengan sekarang seniornya kawan-kawan, jenengan sukses pada satu bidang usaha tertentu kan, jenengan berharap bahwa adik-adik jenengan sampean bisa bantu sampai pada tataran koyo ngono. Iya. Langsung bentuknya piye kan? Atau kalau bentuknya itu sebenarnya kalau masalah komunikasi ya tadi ya di grup-grup itu ya. Di situ kan kita bisa tahu, misalkan kayak aku saiki misalkan
aku butuh sing iso nggawe lawang misalkan. Ternyata dari grup ono adik kelas sing iso ternyata ya wis iku ae dijak. Atau adik kelas yang butuh, enggak tahu kuliah sekarang sama enggak ya. Kalau dulu kan ada istilah magang. Jadi ada mahasiswa kalau belum lulus itu ada istilahnya magang. Nah, itu kan iso ndelok. Oh, magang di anu. Mas-masku, oh Mas iki cocok kantore gawe iki, tak magang. Minimal itu. Bisa. Berarti jenengan juga sebenarnya juga melihat duwe pemikiran, duwe pemahaman bahwa jenengan juga yang iso juga akan bantu kawan-kawan itu ya Kang ya. Sampai iya, tidak sebatas teater gitu kan. Ibaratnya turah-turah ngono ya. Ya sapa sing gak ono kegiatan atau butuh apa ya secara ekonomi butuh, ya ayo dikembangno. Contoh gampang dirimu misalkan. Wah, ini jamuku ini butuh diperluas. Ya saya on daerah nanti buka agen nang kono. Kono iso. Nah, makanya sebenarnya juga anu ya Kang ya. Nek jenengan dhewe berarti menurut jenengan sebenarnya kan ada hubungan ini enggak iso sekedar mung apa ya nek. Iya, enggak bisa. Enggak bisa. Cuman aku melihat masih ada malu-malu baik dari yang tua dan yang muda ini ewo pakewo untuk mengawali omongan itu loh. Lalu anu Kang, ini lepas dari persoalan antara hubungan alumni be adik kelas, tapi menek sebuah institusi negara kira-kira sebenarnya peran butuh perlu apa ya Kang? Untuk apa itu? Apa yang gawe institusi kebudayaan yang bisa duwe jejaring sampai ke bawah senior be perlu mau ditarik keluar tidak hanya sekedar kampus itu lebih baik, lebih membanggakan lah. Ada pengalaman tentang itu? Kalau pengalaman itu selama ini yang tak lihat ikatannya bukan dari UKM ya atau di teater ya bukan, tapi dari sebuah institusinya. Jadi kalau di luar itu ada misalkan kayak UGM itu seniore dia di pusat menguasai satu bidang, tapi iki turun temurun, lulusan kini pasti melebur ini. Dengan catatan artinya kita tetap melihat kualitas ya Kang ya. Betul, itu pasti. Nah sekarang nih dengan teater Kusuma dengan anak seniornya sebenarnya kapabel berapa sih dengan melihat konco-konco kualitasnya konco-konco nek momen dengan atau seniornya punya usaha-usaha bisa ditarik gitu. Iso karena tak lihat kalangan yang muda ini kreativitasnya tinggi-tinggi. Oh, siap. Bisa. Oke. Terus anak Kang sing terakhir mungkin jenengan ada saran atau himbauan kepada kawan-kawan senior jenengan yang lain yang mungkin belum sempat kumpul untuk ya kita nyambung lagi seduluran dengan konsep yang macam apa. Ya memang harapannya semua bisa kumpul ya. Tapi kalau sekedar berharap sih ya, harapannya semua bisa kumpul, bisa ngobrol, komunikasi. Tapi kalau meminta untuk kumpul, saya harus sadar diri. Saya sendiri juga tidak bisa. Itu. Nah sementara ini mungkin, ayolah sambang-sambang gitu ya. Dengan forum sing ono mungkin. Ya. Nah, isi gitu kan ya. Menurut Kang, ada yang lain? Apa ya? Ya cukup itu. Mungkin kayak mana Mas ya sementara. Ya lah mungkin lah kayak ngono harapan. Ya harapannya nek iso iku memang ada wadah atau tempat kumpul yang di luar kampus juga sih. Wadah itu bentuknya fisik atau non fisik artinya organisasi atau sekretariat. Ya akan lebih baik kalau ada fisik, akan lebih baik. Siap. Itu akan lebih baik kalau ada fisik, tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Oke, siap. Oke Kang, mungkin masukan saran-saran yang ngobrol-ngobrol ya awake dhewe ono manfaat kanggo kanca-kanca, khususnya kanca-kanca Teater Kusuma Untak dan yang lainnya mungkin bisa melihat bahwa Kang Indra adalah pelaku gerakan seniman mahasiswa atau mahasiswa seniman sing dira itu juga aktif
mencoba mengkritisi persoalan kebangsaan awake dhewe. Ngono Kang yo. Ya, Nah, siap. kurang lebih itu ngapunten ingkang kalih ono lepate ono keliru nih. Padha-padha ya. Pangesune Kang yo. Siap. Assalamualaikum. Salam. Siap. Oke Kang, ngono Kang. Thank you.